Halo semuanya. Wah, kita general reading ya. General reading guys. Oke. Ini pembacaan kartu, pembacaan energi general. Energi banyak orang ya. Jadi bisa cocok, bisa tidak. Bisa beberapa saja yang cocok. Mungkin ada terbolak-balik ya, atau vice versa. Ambil yang bermanfaat saja dan lebih menyerahkan apapun sama Yang Maha Kuasa. Yang mau personal reading, konsultasi coaching, silakan hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu ya. Oke, langsung aja. Kali ini temanya tentang ketertarikan seksual dia ke kamu ya. Kita lihat prediksi tentang ketertarikan seksual dia ke kamu gitu ya guys. Dan aku mau ingatkan juga ya, ini terkhusus kalian yang sudah dewasa ya. Mungkin 18 tahun ke atas ya. Oke, baiklah. Langsung aja kita mulai. Tara. Jadi ketertarikan seksual dia ke kamu. Sebenarnya orang ini ya, dia ada rasa gengsi juga menunjukkannya sama kamu. Karena di sini ada kartu tentang seseorang yang egois atau punya ego tinggi. Jadi kemungkinan gengsinya juga tinggi gitu. So, kalau punya hasrat, punya gairah, punya ketertarikan seksual sama kamu, ya bisa aja dia lebih kayak memendam aja dulu ya. Atau dia sembunyikan perasaannya, dia sembunyikan ketertarikan seksualnya itu. Nah, kalau ada yang menahan-menahan ya, sosokan gengsi-gengsian, lama-lama nggak tahan. Lama-lama nggak tahan lagi, ya kan? Nah, gitu. Ini ada tawar ya. Ada momen jeder, duar ya. Momen mengejutkan di mana seseorang ini bisa tersontak di batinnya ya. Bisa terkejut di dalam batinnya. Bahwasanya dia itu bisa aja nggak tahan lagi untuk meluapkan ketertarikan seksualnya sama kamu. Ini beberapa ada yang didasari oleh cinta ya. Ada yang memang didasari karena kita cinta, kita sayang, kita punya koneksi, kita punya chemistry gitu. Ya, mungkin cinta itu kan memang sejalan banget dengan hasrat, dengan gairah. Jadi ya udah. Mau kita ngerasa ada drama lah, ada ini ono lah, tapi ya begitu. Aku cinta sama kamu, berarti ada juga ketertarikan seksual sama kamu, gitu. Oke, kita lihat dulu ini ya. Tara, aku sudah tarik energi tentang ini, ketertarikan seksual dia sama kamu ya. Nah, di sini dikatakan ya, aku diam-diam sering mencerna tutur katamu satu persatu. Aku temukan cinta di dalam setiap ucapanmu, dan aku membayangkan betapa manisnya bibirmu. Ada yang suka bibirmu? Atau ada yang suka membayangkan bibirmu ya? Jadi seseorang ini bilang, aku diam-diam
sering mencerna tutur katamu satu persatu. Aku menemukan cinta di dalam setiap ucapanmu, ya. Dan aku membayangkan betapa manisnya bibirmu. Ya, bibirmu manis ya. Karena kamu manis gitu. Beberapa ngerasa ya kamu orangnya secara kelakuan, kepribadian mungkin manis juga ya. Kamu baik, kamu menarik gitu. Jadi ya, kamu manis sebenarnya. Mungkin dia kalau lihat kamu bicara, atau ketika dia ngobrol, ketika dia waktu itu ya, waktu itu pernah chatting sama kamu, waktu itu pernah cerita-cerita, ngobrol-ngobrol sama kamu, ya dia ngerasa kayaknya bibir kamu seksi gitu ya. Ya ada yang ngebayangin bibirmu. Kemudian rasa cinta biasanya sejalan dengan hasrat dan gairah. Aku akui aku mencintaimu sekaligus menginginkan kamu. Aku menginginkan tubuhmu, mulai dari ujung rambut sampai ujung kakimu. Aku sangat ingin memilikimu. Nah, ini tadi relate ya, nyambung kayak aku bilang tadi. Ya, orang ini mencintaimu. Terus sejalan ya, muncul hasrat, muncul gairah buat kamu. Dan dia jadi menginginkan kamu. Orang ini menginginkan kamu banget, kayak aku jadi pengen ya. Aku pengen ujung rambut sampai ujung kakimu ya. Pengen banget aku miliki, begitu. Oke, kemudian suatu hari aku pernah susah tidur. Kemudian aku bayangkan kamu bersamaku di atas kasur. Tak sadar, kemudian aku jadi terbawa mimpi. Aku memimpikan kamu. Lalu aku bangun dari tidurku. Dan aku sedih karena pada kenyataannya kamu tidak bersamaku. Wah, sedih juga ya. Tapi ada lucunya. Jadi dia bilang suatu hari ya guys. Nah, suatu hari entah kapan ya, aku pernah susah tidur. Kemudian aku bayangkan kamu bersamaku di atas kasur. Di atas tempat tidurku begitu ya. Ya nggak sadar kemudian aku jadi terbawa mimpi. Aku jadi memimpikan kamu. Terus aku bangun dari tidur ya. Nah, aku bangun. Kemudian ya aku sedih. Karena kenyataannya ya kamu nggak sama aku ya. Ini berapa nggak bersama. Ada yang tidak bersama atau ya gitu. Udah nggak bicara mungkin ya. Ada beberapa yang tidak lancar komunikasi. Oke? Lalu dikatakan, sesungguhnya jika aku ikuti egoku dan logikaku, sebenarnya kamu tidak terlalu berpenampilan menarik. Tapi cinta dan kasih sayangmu sangat menarik. Hingga akhirnya aku sangat ingin menyentuhmu secara fisik. Nah, gitu loh. Ya gimana lah ya guys. Kita ini apalah. Jadi dia bilang gitu Kak, sesungguhnya ya, kalau aku ikuti egoku, logikaku ya, sebenarnya kamu nggak gimana-gimana, atau ya, sebenarnya kamu nggak terlalu berpenampilan menarik, tapi cinta dan kasih sayangmu, kebaikanmu ya, kebaikan-kebaikanmu itu membuat kamu sangat menarik. Hingga akhirnya aku jadi pengen ya. Ya pengen menyentuh kamu secara fisik gitu. Oke, lalu di sini dikatakan aku pernah ngebatin atau mengirimkan pesan batin ke kamu untuk menyampaikan hasratku padamu. Apakah itu tersampaikan padamu? Jujur, aku malu jika kamu akhirnya bisa mengetahui tentang itu. Nah, terbongkarlah sudah, ya kan?
Dia bilang, aku pernah ngebatin sama kamu. Ngebatin itu aku mengirimkan pesan batin. Aku ngomong di hatiku, di batinku, untuk menyampaikan hasratku sama kamu. Nah, apa itu tersampaikan sama kamu? Maksudnya ya, aku pengen di sini, pengen kamu. Terus di sana kamu jadi pengen aku nggak? Ya gitu. Ya istilahnya, aku di sini menginginkan kamu. Terus di sana kamu kontak batin nggak sih? Kamu jadi menginginkan aku, kamu jadi pengen sama aku. Nah, jadi dia bilang ya jujur ya, aku malu. Kalau akhirnya kamu tahu tentang itu, ya gimana gitu, ya kan? Nah, jadi ya gitu. Kemudian dia bilang, aku sesungguhnya sangat ingin memeluk kamu dari belakang, tanpa kamu tahu siapa aku dan apa yang aku lakukan di belakangmu. Karena sebenarnya akulah orang yang mencintaimu selama ini di dalam diam, ya. Ada yang begitu loh. Jadi dia katakan, aku sesungguhnya sangat ingin memeluk kamu dari belakang, tanpa kamu tahu siapa aku dan apa yang aku lakukan di belakangmu. Ya, karena sebenarnya aku orang yang mencintaimu selama ini di dalam diam. Jadi aku gak mau ketahuan juga ya. Aku gak mau kamu mengetahuinya. Begitu. Terus dia bilang, andai kamu tahu, aku selalu tersenyum-senyum saat melihat foto-fotomu. Matamu begitu indah dan wajahmu menarik perhatianku, sehingga aku sangat ingin menciummu. Dan aku ingin melakukannya berulang-ulang kali padamu, ya. Jadi gitu dia bilang ya. Mungkin kamu pernah bikin foto atau entah kapan ya, ada yang lihat fotomu gitu, Kak. Ya, dia bilang andai aja kamu tahu, aku tuh suka senyum-senyum ya. Aku suka senyum-senyum saat lihat foto-fotomu. Ternyata matamu indah, wajahmu menarik perhatian aku. Ya, aku jadi pengen mencium kamu. Kemudian ya itu, pengen melakukannya berulang-ulang kali sama kamu. Ya itu sih guys. Dan aku pernah hilaf karena membayangkan keindahan tubuhmu. Dan aku merasa berdosa karena mungkin ini tidak wajar. Tapi satu hal yang perlu kamu tahu, aku melakukan ini karena cinta dan hasrat ke kamu sangat besar. Wah, besar loh guys. Ya gitu. Jadi dia bilang, aku pernah hilaf ya. Aku membayangkan keindahan tubuhmu. Terus aku merasa berdosa ya. Mungkin karena ini gak wajar, ini kayaknya gak layak gitu. Tapi satu hal yang perlu kamu tahu, aku kayak gini ya. Aku seperti ini karena ada cinta dan hasrat ke kamu itu sangat besar ya. Ya udah, besar ya. Baiklah. Kita lanjut. Thank you. Nah, aku ngelihatnya ya. Ini tuh ada seseorang yang dia suka menyendiri ya. Dia kayak mati rasa mungkin ya, hari-harinya tanpa kamu. Ada yang mati rasa kalau nggak bersama kamu. Jadi ya dia suka menyendiri ya. Ya sebenarnya bisa-bisa aja dia berhadapan dengan yang lain, fokus ke yang lain. Tapi mungkin ke yang lain itu hanya kebahagiaan sesaat gitu. Ya ujung-ujungnya dia menyendiri, ujung-ujungnya dia mikirin kamu sendiri gitu ya. Ya sedih sih, ujung-ujungnya dia mati rasa sama yang lain. Oke, nih besar banget seksualitasnya sama kamu ya.
Ini ada yang suka dengan tatapan matamu ya. Ada yang suka banget dengan tatapan matamu. Mungkin matamu aja seksi ya. Apalagi tubuhmu. Nah, ada yang bayangin sih kayak bentuk tubuh kamu. Ini ada yang bayangin bagaimana bentuk bokong kamu gitu. Aku rasa ada. Ini ada tentang bokong, tahu nggak sih bokong? Coba cari di internet ya. Ada yang bayangkan bentuk tubuhmu, terutama bokong, ya. Terus di sini ada yang rasanya terjebak ya sama ulahnya sendiri, atau dia terjebak sama fantasinya sendiri. Mungkin ada yang ngerasa, ya gimana ya? Aku udah sering membayangkan kamu, aku sering berfantasi tentang kamu, berhalusinasi tentang hal-hal seksual sama kamu. Tapi lama-lama kayak kecanduan gitu. Lama-lama kayak terbiasa jadinya, ya. Ya jujur li ya. Sejujurnya jadi ada yang tiap hari bayangkan kamu gitu ya. Bayangin yang tentang seksual gitu dengan kamu. Bayangin ada kontak fisik dengan kamu. Ada yang begitu loh, ya. Kemudian di sini dia ngerasa ya, kamu itu kan orangnya mencintai diri sendiri. Kamu udah tahu cara menghargai dirimu, ya. Kamu udah tahu cara menyayangi dirimu. Nah, saat kamu udah self love gitu ya, self love atau mencintai diri sendiri, saat itu kamu makin seksi, ya. Jadi semakin spiritual, semakin mencintai diri sendiri, ya itu kayak membuat kamu makin seksi ya, seksi banget di mata dia. Jadi seksi itu nggak harus pakaian ya, say. Tapi seksi itu bisa kepribadian, kelakuan ya. Kelakuan kamu, kepribadianmu ya makin luar biasa. Dan itu men-trigger ya, kayak akhirnya memberikan dia pembelajaran. Pembelajaran bahwa ya dia itu jadi segan sama kamu ya. Di sini ada energi orang yang segan. Makanya aku tadi ada bahas di awal ya, ada seseorang yang menahan-nahan. Kayak dia punya ketertarikan seksual besar sama kamu. Cuma dia kayak tahu diri aja. Dia kayak sadar diri ya. Kalau belum jadi versi lebih baik ya, mau gimana dia mendekat gitu. Karena dia belum layak gitu kan. Atau dia harus bereskan lah urusan dia dengan yang lain. Atau dia harus bereskan lah energi-energi toksiknya. Jadi kalau dia udah positif, udah lebih baik, itu baru layak mendapatkan kamu kan, gitu. Jadi ya nggak sembarangan sih, nggak sembarangan menyentuh kamu ya. Kamu itu kan berharga banget ya, dan dia segan sama kamu. Oke, ini terakhir. Tara, kita lihat ya guys. Nah, di sini dikatakan sesungguhnya aku ingin menyentuh orang yang benar-benar aku cintai, dan itu adalah kamu. Jadi, sesungguhnya aku akan emosional jika bayangkan kamu disentuh orang lain. Ya, ini bisa cemburu dia, bisa emosi. Ya bisa emosi gitu loh, guys. Jadi dia ngerasa aku sebenarnya pengen menyentuh orang yang benar-benar aku cinta, yaitu kamu. Jadi ya, kalau aku bayangkan kamu disentuh orang lain, ya aku emosi lah. Cemburu. Kayak ada rasa posesif gitu ya. Pengennya kamu tuh buat aku. Hatimu selamanya milikku. Nah, ada yang kayak gitu. Oke? Jangan kamu kira aku nyaman dengan memendam perasaan atau mengabaikan perasaan. Aku tidak nyaman dengan logikaku dan egoku. Apalagi aku punya hasrat yang dalam sama kamu, ya. Nih, orangnya kadang pakai logika, pakai ego gitu. Jadi dia bilang ya, jangan kamu kira aku nyaman, aku bahagia, mengabaikan perasaan, terus mengutamakan logika, ego, ya. Ya sebenarnya sakit loh menahan hasrat yang besar sama kamu. Ya pengennya ya mengeluarkan hasrat itu ya.
Ya pengen dikeluarin ya. Pengen dikeluarin rasanya ya, hasrat itu. Kemudian ketika hujan turun dan udara dingin, aku sering khawatir tentang keadaanmu. Hatiku bertanya-tanya, kamu bersama siapa? Adakah yang memberi kehangatan untukmu di sana? Tuh, ya walaupun dia ada anehnya, tapi dia sayang sama kamu ya. Dia khawatir dengan keadaanmu. Makanya dia bilang ya, kalau hujan turun, udara dingin, aku tuh khawatir sebenarnya sama keadaanmu. Aku sering bertanya-tanya dalam hati ya, kamu bersama siapa? Ada nggak yang memberi kehangatan buat kamu di sana saat dingin-dingin gini gitu ya? Kemudian, maafkan aku yang pernah membatasi diri dari kamu. Sesungguhnya, kamu masih menjadi gairahku dan semangatku. Andai kamu tahu, aku sering mati rasa selama aku belum melakukan apa-apa untuk kamu, ya. Itu. Jadi minta maaf juga ya, aku pernah membatasi diri dari kamu. Tapi kamu tuh sebenarnya gairah buat aku, semangat buat aku ya. Ya andai aja kamu tahu aku sering mati rasa saat aku belum melakukan apa-apa untuk kamu. Ya gitu sih. Kayak di sini ada orang yang nggak semangat ya, nggak semangat lanjutkan hidup karena semangat dia itu ada sama kamu ya. Ya mungkin dia pengennya sama kamu sih. Terus akal sehatku berkata, mana mungkin aku bisa menyentuh kamu, orang yang susah aku miliki. Tapi aku tidak bisa membohongi perasaanku sendiri, bahwa kamu yang selalu ada dalam hasrat ini. Gitu ya. Wah jadi sedih ya. Jadi dia bilang gitu, akal sehatku berkata, mana mungkin lah ya, mana mungkin aku bisa menyentuh kamu, orang yang sulit aku miliki, atau kamu sulit memiliki aku, begitu. Tapi aku nggak bisa membohongi perasaanku sendiri bahwa kamu yang selalu ada di dalam hasrat ini ya. Kemudian kamu sering ada di dalam fantasi aku saat aku ingin mengeluarkan hasratku. Aku selalu membayangkan keindahan tubuhmu ya. Nih saat dia mau keluarin ya. Saat dia mau mengeluarkan hasrat, ya sebenarnya dia membayangkan kamu. Dia bayangkan keindahan tubuhmu. Jadi dia bilang, kamu sering ada di dalam fantasiku saat aku ingin mengeluarkan hasratku. Aku selalu membayangkan keindahan tubuhmu, ya. Oke, mungkin aku adalah orang yang tidak pantas untuk dikasihani, tapi aku mohon kamu kasihani aku. Ingatlah aku dimanapun kamu berada. Ingatlah aku dengan siapapun kamu di sana. Tuh kan, dia ya adalah rasa khawatir, cemburu juga ya, diam-diam cemburu gitu, bayangkan kamu dengan yang lain. Jadi dia bilang ya mungkin aku orang yang gak pantas dikasihani ya, karena aku pernah menyakiti. Tapi aku mohon kamu kasihani aku ya. Ingat aku dimanapun kamu berada. Ingat sama aku meskipun kamu sama siapa di sana gitu ya. Dan nih, aku sebenarnya pasrah dengan keadaan kita. Tapi sejujurnya aku gak tahan lagi untuk menunggu lama. Aku sangat berharap ada takdir untuk kita bersama. Ya, udah gak tahan say ya. Gak tahan lagi kak. Jadi dia bilang, aku sebenarnya udah pasrah sih sama keadaan kita ya. Atau ya kondisi aku yang rumit ini. Tapi sejujurnya aku udah gak tahan lagi untuk menunggu lama. Aku sangat berharap ada takdir buat kita bersama. Ya, begitu.
Oke? Kita langsung ya. Aku mau ngasih huruf dulu. Nah, ada huruf Q, ada G, ada V, ada S, M, D, ada huruf W, Y, ada I, K, R, ada H, ada huruf A, Z, ada E, ada F, ada huruf L, ada B. Oke. Bulan ya yang berkaitan, bulan Desember, November, ada Januari, ada Oktober, Maret, Februari, September, ada bulan Mei. Oke. Zodiak ya, zodiak berkaitan, ada Sagittarius, Aries, Scorpio, Virgo, ada Pisces, Aquarius, Leo, dan Cancer ya, Cancer. Kemudian tempat daerah wilayah ya. Ini ada Lampung, Manado, Palu, Jepang, ada Palembang, Jakarta, Aceh, Malaysia, Gorontalo, Padang, Blitar, Kendari, Cirebon, ada Kupang, Kalimantan, China, Medan, Gresik, Klaten, Amerika, ada Sidoarjo, Bali, Indramayu, Madura, Dubai, ada Bandung, Papua, Thailand, Taiwan, Banyuwangi, ada Makassar, dan Cilacap. Sampai sini dulu ya. Ini berapa aja yang cocok, bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe ya, jangan lupa di komen. Dah.